Di saat bersamaan, tetangga Matilda yang merupakan seorang nenek-nenek keluar dan mengatakan, "Jangan ganggu keluarga itu." Stan pun menembak kotak kaca di depan kamar si nenek dan menyuruhnya masuk ke kamar. Merasa ide buruk jika ditinggal sendirian, Malky pun menyuruh Stan kembali masuk ke dalam. Anjir, bikin ribet. Yang kasihan si Malky kayak ngasuh bocah bandel. Saat Matilda pulang, dia melihat sudah ada seorang pria bersenjata berdiri di depan kamarnya. Karena Matilda anak yang cerdas, dia pun melewati kamarnya dan di depan pintu terlihat ayahnya sudah tergeletak di sana. Dan sudah pasti adiknya juga pasti sudah mati. Matilda kemudian memencet bel kamar Leon, seolah dirinya adalah penghuni kamar tersebut. Sambil menangis dan ketakutan, Matilda terus memencet bel berkali-kali. Namun, Leon masih ragu untuk membuka karena lagi-lagi tidak ingin ikut campur urusan orang lain. Tapi pada akhirnya Leon pun membuka pintu dan membiarkan Matilda masuk. Beruntung, anak buahnya Stan tidak curiga. Stan pun akhirnya menemukan narkoboynya, kemudian pergi dari sana. Dan dari sinilah awal terjalinnya hubungan kedekatan antara Leon dan Matilda. Pada awalnya, Matilda yang akhirnya mengetahui profesi Leon, meminta Leon untuk mengajarinya cara membunuh untuk membalas dendam kematian adik yang disayanginya. Leon yang terus menolak karena itu adalah hal mustahil, akhirnya memutuskan untuk mengajarinya dengan tujuan hanya semata-mata untuk membuat perasaannya lebih baik dan melupakan kejadian tersebut. Leon pergi ke tempat Tony. Tony ini adalah seorang perantara atau penghubung antara klien dengan Leon. Tony juga memiliki persenjataan lengkap yang dibutuhkan oleh para pembunuh bayaran seperti Leon. Nah, jika di film John Wick, Tony ini diibaratkan adalah The Continental, jadi semacam pusatnya para pembunuh bayaran. Leon pun mengajari Matilda cara menembak dari jarak jauh dan mengajaknya di setiap pekerjaan yang dilakukannya. Pada suatu hari, Matilda pergi ke apartemennya untuk mengambil boneka kesayangan adiknya sebagai kenang-kenangan terakhirnya. Tak disangka, kebetulan saat itu Stan sedang berada di sana dan tengah diinterogasi oleh tim pemeriksa tempat kejadian perkara. Stan yang tidak suka dengan hal-hal yang membuang waktu seperti ini, justru meneriaki kedua orang tersebut dan mengatakan, "Jika ingin informasi, datanglah ke kantorku di lantai sekian, ruangan sekian." I haven't got time for this Mickey Mouse bull. Matilda yang mendengarnya langsung mengikuti Stan ke kantornya. Kemudian Matilda pulang dan menceritakannya kepada Leon. Lalu, Matilda kembali meminta Leon untuk membantunya membunuh Stan. Leon mengatakan, balas dendam tidak akan merubah apa-apa dan hanya akan membuat hidupnya tidak tenang. Matilda yang terus dihantui rasa sakit karena kematian adiknya, akhirnya memutuskan untuk membunuh Stan sendirian. Matilda kemudian prepare senjata dan langsung pergi ke kantor Stan dengan berpura-pura mengirim sebuah paket kiriman untuk Stan. Tiba di sana, Matilda secara kebetulan melihat Stan yang sedang akan pergi ke kamar mandi. Matilda pun secepatnya pergi ke sana duluan dan menunggu Stan masuk. Saat Stan muncul, Matilda terlihat ragu dan justru menangis saat melihat Stan. Matilda kemudian secara jujur mengatakan bahwa Stan sudah membunuh adiknya dan akan membalas dendam kepada dirinya. Stan dengan santai mengatakan, "Oh, jadi ini masalah pribadi. Hei bocil, apa kau ingin bergabung dengan adikmu?" Stan pun mengambil pistol dan mendorongkannya ke Matilda. Tiba-tiba datanglah anak buahnya Stan dengan membawa kabar buruk bahwa Malky sang tangan kanannya dibunuh oleh seseorang yang misterius.
Stan yang mendengarnya terlihat sangat terkejut. Stan kemudian pergi dari sana dan menyuruh anak buahnya untuk mengurus Matilda. Di sisi lain, Leon menemukan sebuah kertas berisikan pesan terakhir dari Matilda. Tanpa membuang waktu, Leon langsung pergi ke kantor Stan dan membunuh dua anak buahnya yang saat itu sedang bersama Matilda. Akhirnya Matilda pun berhasil diselamatkan. Di sisi lain, Tony yang sedang mengadakan acara ulang tahun anaknya tiba-tiba didatangi oleh Stan dan pasukannya. Stan yang merasa bahwa Tony mengetahui informasi tentang siapa pembunuh Malky, meminta Tony untuk menyebutkan siapa orang tersebut dan di mana dia tinggal. Tidak menunggu waktu lama, Stan mengerahkan 20 pasukan taktis untuk mengepung dan menyergap kediaman Leon. Matilda yang saat itu sedang berbelanja di luar, tiba-tiba dikagetkan saat akan pulang masuk ke kamarnya. Matilda pun diminta untuk kooperatif dan dimintai informasi apakah ada kode tertentu untuk masuk ke kamar Leon. Do you have keys to the apartment? Matilda pun mengiyakan bahwa ada ketukan khusus agar Leon membuka pintunya. Saat informasi sudah didapat, 4 orang pun dikirim untuk masuk terlebih dahulu. Namun nahas, Matilda yang cerdas memberikan kode yang salah sehingga Leon mengetahui bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Alhasil 4 pasukan itu pun dibantai habis. Stan pun dikonfirmasi bahwa 4 orang sudah tumbang. Stan dengan santai menjawab, "Kan gue udah bilang." I told you. Benny. Kemudian Stan menyuruh anak buahnya untuk mengerahkan seluruh pasukan yang ada. Si anak buah yang takut salah dengar pun bertanya, "Maksudnya gimana, bos?" Stan yang sudah kepalang emosi menjawab seperti ini. What do you mean everyone? Alhasil, semua polisi dan pasukan yang ada di pusat kota dikerahkan hanya untuk menangkap 1 orang, yaitu Leon. Mereka pun kembali masuk ke kamar dengan jumlah yang lebih banyak. Namun, Leon yang sedari tadi sudah berada di atas kembali membantai pasukan tersebut. Pasukan yang berada di posisi aman menyuruh salah seorang dari mereka untuk memeriksa keadaan. Ternyata, Leon sudah berada di sana dan menyandera salah satu dari mereka. Matilda pun berhasil dibawa dan masuk ke kamar Leon. It's the guy. Leon dengan cepat menghancurkan dinding saluran udara dan menyuruh Matilda untuk pergi dari sana. Matilda sempat menolak karena tidak ingin pergi tanpa Leon. But Leon, is that big enough for you? We said no discussion. No, Namun, karena saluran udaranya hanya cukup untuk tubuh Matilda, Leon akhirnya meyakinkan Matilda bahwa dia akan selamat dan menyusulnya nanti. Matilda pun pergi. Listen to me. Di sisi lain, para pasukan menembakkan roket launcher dan berhasil menghancurkan kamar Leon. Saat mereka periksa, Leon sudah tidak ada dan dikonfirmasi bahwa Leon sudah kabur melalui saluran udara. Padahal, Leon sudah menyamar menjadi salah satu dari mereka yang tengah terluka. Anjir, cerdas. We've got one breathing here. Leon pun dibawa ke bawah untuk mendapatkan perawatan medis. Di sepanjang jalan, Leon melihat ratusan pasukan sudah memenuhi hotel tersebut. Dalam hatinya Leon berkata, "Cuma nangkep gua doang pakai bawa squad. Dasar noob, squad rasa solo." Dan Leon pun berhasil diobati oleh tim medis tanpa ada orang yang curiga. Namun, Stan yang sudah mengetahui ciri-ciri wajah Leon berdasarkan informasi dari Tony, akhirnya berinisiatif menunggunya di pintu belakang. Benar saja, Leon diam-diam pergi melalui pintu belakang. Saat berjalan di lorong dan hanya tinggal beberapa langkah lagi menuju keluar, tiba-tiba Leon ditembak jatuh oleh Stan yang sudah berada di belakang.
Stan kemudian menghampiri Leon yang sudah dalam keadaan sekarat. Lalu Leon memegang tangan Stan dan memberikan sesuatu di genggaman tangannya. Leon kemudian mengatakan, "Ini dari Matilda." This is from Matilda. Saat Stan lihat, ternyata itu semacam cincin besi granat. Saat Stan membuka seragam Leon, ternyata sudah ada beberapa granat di tubuhnya. Stan dengan pasrah mengatakan, sungguh membagongkan. Shit. Stan pun mati bersama Leon. Di sisi lain, Matilda ternyata pergi menemui Tony. Tony mengatakan bahwa dirinya dititipkan amanah untuk memberikan semua uang penghasilan Leon selama ini untuk Matilda. Namun Matilda tidak ingin uang tersebut, tetapi meminta Tony untuk memberikannya Namun, Matilda tidak ingin uang tersebut, tetapi meminta Tony untuk memberikannya pekerjaan, yaitu membunuh. Tony mengatakan, "Hentikan omong kosong ini. Leon sudah mati, semuanya sudah berakhir. Do you hear me? Apa kau ngedengein aku?" It's over. The game's over. You hear me? Matilda pun menangis. Akhirnya Matilda pergi ke panti asuhan terdekat dan tinggal dengan damai di sana. Tamat. Udah begitu. Blok. BTW, Natalie Portman ternyata sudah cantik dari kecil. Bro, nggak heran udah gedenya banyak main di film-film gede. Kalau kalian nggak tahu siapa Natalie Portman, mungkin pernah nonton film Annihilation, Thor, Black Swan, terus V for Vendetta, Star Wars. Wah, masih banyak lagi sih. Untuk di tahun itu, di masa itu, film ini menurut saya cukup luar biasa dari segi konsep dan alur cerita. Dan aktingnya pun luar biasa semua, salut pokoknya. Saya kasih nilai 8,5/10. Yang 5-nya saya apresiasi khusus untuk Malky karena sudah sabar menghadapi ribetnya si Koplok Stan. Overall, this film is amazing and delicious and legatos, perfectos. Hikmah yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan sok-sokan jadi pembunuh bayaran jika membunuh nyamuk yang liwat depan muka saja tidak bisa diselesaikan. Bagi kalian yang mau request film bisa follow Instagram saya, dan karena kalau di YouTube requestnya spam semua jadi jarang saya tanggapi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar saya dapat uang dari AdSense untuk mengganti biaya kopi dan rokok selama saya ngedit video ini. Salam pengangguran Indonesia.